Al-Insyirah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian baca ya Fattah 7 kali. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah 7 kali. Maka dengan alam nashrah laka sadrak Allah tenangkan hati dan pikiran kita. Dengan ya Fattah 7 kali Allah Ta'ala akan jadikan kita supaya rajin ibadah. Nah itu amalkan seperti itu setelah surat-surat maupun sholat wajib, yaitu yang pertama surah Al-Insyirah dan yang kedua ya Fattah. Jangan temereng membacanya lah, ya Fattah yang bujurnya. Ini temereng membacanya karena ya petah, ya petah, ya petah, ya jaring, ya jengkol. Itu kada tenang bang hati pikiran, tapi betah hilalaan jadinya hati pikiran. Nah jadi itu amalan-amalan daripada para ulama. Mudah-mudahan kita mau mengamalkannya. Jadi yang kita garis bawahi pada pagi hari ini ialah yang pertama, doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut perantara Asmaul Husna. Yang kedua, Nabi kita dengan perantara sholawat atau ya Rasulullah setiap kali kita berdoa. Dan yang ketiga dengan berkat wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cukup kawal diingat di pikiran kita. Jadi pertama dengan Asmaul Husna sesuai dengan keperluan kita, ambil di Asmaul Husna, lihat artinya. Kemudian yang kedua dengan perantara Nabi kita, setiap kali berdoa ya Allah ya Rasulullah atau dengan sholawat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga dengan perantara wali Allah, dengan kita menyebutkan berkat wali-wali yang telah disebutkan tadi. Bahkan ada sebuah perkataan daripada teman-teman kita di zaman sekarang bahwasanya jikalau kita pingin kendaraan sholawatin dulu, pengen punya mobil sholawatin dulu, pengen punya rumah sholawatin dulu, pengen segalanya sholawatin dulu, itu tidak mengapa dan bagus diamalkan seperti demikian. Dikarenakan fungsi daripada sholawat itu ialah yang pertama liqabulil hajat, supaya terkabulnya hajat dan permintaan kita. Yang kedua, lisyifail amrad, supaya sembuh dan dihilangkan segala macam penyakit-penyakit kita. Yang ketiga ialah lisyarhis sudur, supaya tenang hati dan pikiran kita. Yang keempat, litaisirul umur, supaya mudah segala urusan-urusan kita. Maka tidak mengapa jikalau kita ingin sesuatu yang kita inginkan, maka bacalah sholawat, ialah sholawatin dulu. Asal jangan melihat bini orang, jadi sholawatin dulu. Jadi atau apa aja yang kita hajatkan, sholawatin dulu. Maka Nabi kita lah yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, berikan keberkahan pada kita. Buktinya saja kita sejarah pada hari ini sudah Allah telah berikan rahmat kepada kita, yaitu turunnya hujan. Dikatakan oleh Habib Ibrahim Al-Ahdal, ini yang sering ke rumah abah guru kita Sekumpul Martapura. Beliau dulunya berada di Mekah dan mempunyai istri di Amuntai dan mempunyai anak seorang laki-laki yang menjadi anak angkat abah guru kita Sekumpul Martapura. Dikatakan oleh beliau ketika hujan itu langit terbuka dan malaikat turunan. Dan ketika langit terbuka dan malaikat turunan, kita berdoa, maka merekalah yang mengaminkannya, malaikatlah yang mengaminkannya. Makanya beliau kalau hujan itu biasanya keluar rumah, mau pakai mobil, mau pakai kendaraan, pokoknya wajib kata beliau keluar rumah. Karena waktu itu kita keluar rumah harinya hujan, itu akan dikabulkan dan dijabah doa-doa kita berataan. Nah, apakan lagi kita hari ini ziarah, diturunkan hujan, rahmat dan berkat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Mudah-mudahan rezeki kita derasnya seperti mana derasnya hujan yang terus mengalir ke depan pihak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sugi hati, sugi harta dan pemurah seperti mana Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita dimudahkan ziarah ke makam wali, mudah-mudahan dimudahkan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah ini pulang dan perlu kita ingatkan, belum pernah lagi umrah, kamu berdoa saban kalian ziarah ke Basirih, ke Sekumpul, kemana aja wali-wali nongol ziarahi, berdoanya nang kayak ini, ya Allah sebagaimana pian memudahkan ulun ziarah ke makam wali, mudahkan ulun ziarah ke makam Nabi. Akhirnya dengan ulun berkat seperti itu setiap kali berdoa di makam wali, akhirnya mudah luar biasa. Yang pertama kemudahannya diumrahkan orang, bos baras, kabul hajat. Punya kabul hajat ulun sesuai target ulun umrahkan pian, kabul hajat sidin. Yang kedua
Yang kedua diumrohkan oleh Paman Birin, gubernur. Kabul haji sin babini pun. Orang sungai mana kan tahu juga. Sungai Jingga. Malah di kamera pulang. Paupura maksudnya. Paupura. Diumrahkan pulang dengan kedua oleh gubernur. Nah ketiga orang sekompol, nah diumrahkan 3 kali umrah, diumrahkan orang aja dengan berkat sahabat kalian ziarah ke makam wali, berdoa seperti itu. Ya Allah, sebagaimana pengen memudahkan ulun ziarah makam wali, mudahkan ulun ziarah ke makam Nabi. Jadi berdoa karena pian berataan di makam wali itu nah mudah banget. Kalau kita nih habis berataan, nyaman berataan, mudah-mudahan dimudahkan juga dan nyaman Allah Subhanahu wa taala ziarah makam Nabi. Nang keempat kena Pak Irwansa selalu punya sampai target sampai miliaran. Amin. Lebih hebat miliaran lah, triliunan ya kalau. Jangan alang tanggung, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa itu kada bayaran juga. Jadi nang di luar logika banyak-banyak meminta kepada Allah karena Allah taala yang maha mengabulkan segala doa kita. Ini pernah ulun lah lagi kekanakan, ini masih remaja, dulu kekanakan, ini remaja masih. Jadi ulun menulis di dinding-dinding kamar ulun tuh negara-negara nah hendak mana ulun kunjungi. Di antaranya Mekah, Madinah. Ternyata dikabulkan Allah. Kemudian di antaranya ulun tulis Tarim, Malaysia, Singapura, Turki, Hadramaut. Pada akhirnya seberatan dikabulkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena ulun pernah mendengar suatu sampaian daripada guru ulun, tulis apa yang kita hendaki mulai 1 sampai 100. Itu jadi kita tunggal butingan akan kita hapus. Jadi mulai 1 sampai 100 apa aja keinginan kita yang akan datang, tunggal butingan bahkan kita hapus. Artinya sudah kita jalani dan sudah tercapai. Itu jadi tulisan kita itu adalah sebuah harapan. Pada akhirnya julur di kertas bisa hancur, ulun tulisnya di dinding. Apa aja yang hendaki, akhirnya ulun tulis, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hanya target tapi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti demikian. Di apa aja yang kita minta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Anak balaki bos batu bara, silakan. Anak balaki bos batu maren, silakan. Ini para ukti-ukti, anak balaki ustad di muka ada nomor WA-nya, burukan kena kita. Nah, masih single man. Maka ustadnya mau cari nang bisbo masak juga. Mas Badan baru modal deh. Ayo saya paksa ayo. Nah, bisa tak kabul. Jodohku ketemu di Dato Kabul. Jodoh sinetronnya. Catati jalan hubungan monan enang jomblo-jomblo. Ada yang gugup nih. Masing mana ada yang gugup mana nih. Sengaja seberatan majahi lampu. Take me out. Apa gawian dia gawian ulun supaya hajat, supaya kipayah. Mau orang jarah aja. Tanya mau mati seberatan lampu. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala bahagiakan kita dunia dan akhirat. Mungkin ada lagi yang disampaikan oleh Ustadz Saifullah. Terus aja. Terus